Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu. Yang terhormat Bapak Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Jawa Timur, dan yang kami hormati Bapak-Bapak Koordinator Fungsi di LPMP Jawa Timur, dan Bapak Ibu Jabat Fungsional Widya Prada dan PTP yang pagi hari ini ada, serta seluruh pegawai LPMP Jawa Timur yang berbahagia. Ya, syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kita bersama-sama bisa mengikuti kegiatan sharing knowledge yang akan dipimpin atau dipandu oleh narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Budi Winasis serta Bapak Dr. Joni Setiawan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sharing knowledge ini adalah bagian dari kegiatan kita supaya kita mengerti dan memahami dan memperkaya wawasan kita terkait hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kita sebagai penjaminan mutu pendidikan. Pada pagi hari ini, materi sharing knowledge kita adalah literasi sains dan matematika dalam PISA. Jadi Bapak Ibu, untuk supaya kita lebih mendalami apa itu literasi sains dan matematika dalam PISA, maka kita bersama-sama nanti belajar menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa. Itu saja Bapak Ibu, supaya acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Marilah kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan dan bimbingan Tuhan supaya acara ini dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhirnya, dan kita semua dapat mendapatkan manfaat dari materi-materi yang disajikan. Karena itu berdoa kami persilakan. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk di dalam materi, Bapak Ibu, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Kepala LPMP Jawa Timur, Bapak Dr. Rizky SPD MPD, untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka acara sharing knowledge ini secara resmi. Untuk itu kami beri kesempatan kepada Bapak Rizky, kami persilakan. Terima kasih Pak An. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Kasubag PU, Pak Rustam Hari. Yang saya hormati Bapak Koordinator Fungsi, Bapak Ibu Pejabat Fungsional, PTP dan Widya Prada, serta seluruh karyawan-karyawati LPMP Jawa Timur yang hadir di acara sharing knowledge ini. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi nikmat, masih diberi hidayah, sehingga bisa hadir pada kesempatan hari ini di acara sharing knowledge terkait dengan AKM, sistem kompetensi minimal terkait dengan PISA, yaitu literasi sains dan literasi matematika. Bapak Ibu, yang kedua saya sampaikan duka cita yang sangat mendalam kepada Pak Darsono yang istrinya kemarin meninggal dunia. Mudah-mudahan husnul khotimah, semua amal ibadahnya diterima, dan kesalahan dan kehilafannya diampuni, sehingga tenang di alam baka sana. Dan mudah-mudahan Pak Darsono diberi ketabahan dan kesabaran. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih kepada Pak Kasubag dan narasumber ini yang telah menginisiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan ini dari kegiatan kita ini adalah awal yang baik. Mudah-mudahan disusul oleh sharing knowledge maupun
berbagi pengetahuan atau pengalaman kepada karyawan-karyawati LPMP Jatim. Mungkin nanti bisa dilanjut dengan terkait PSP. Tidak apa-apa, nanti saya yang akan menjadi narasumber kapan akan dilaksanakan FPMP. Kalau FPMP cukup dengan Pak Toto dan jajarannya silahkan nanti, sehingga terkait tugas dan tanggung jawab LPMP ke depan yang nanti juga akan menjadi B2 PMP, di mana tugas lamanya terkait pengumpulan data, pemetaan mutu, supervisi, fasilitasi, kemudian penjaminan mutu, ini sudah menjadi versi yang berbeda. Kita ke depan, Bapak Ibu sekalian, diarahkan tujuannya untuk mencapai visi pendidikan Indonesia. Makanya tugas dan tanggung jawab kita ini saat ini adalah terkait dengan asesmen nasional, kemudian program sekolah penggerak, kemudian juga terkait dengan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Pak Menteri yang beberapa saat lalu, yang sampai dengan seri ke-10 atau ke-11. Ini tugas dan tanggung jawab itu, termasuk diantaranya Bapak Ibu sekalian adalah mengawal bagaimana kemampuan literasi dan numerasi siswa kita. Sampai hari ini malah ini menjadi salah satu IKK dari LPMP. Kalau tidak salah itu IKK yang ketiga, yaitu mengetahui kemampuan literasi dan numerasi. Kita harus mengetahui perbedaan antara yang mencapai skor tertinggi dengan skor yang terendah. Nah, hal itu juga menjadi bagian kita. Oleh karena itu, kalau melihat dari fungsinya itu, berarti terkait dengan literasi, ditambah numerasi, ditambah survei karakter, ditambah survei lingkungan belajar, ini adalah menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab kita ke depan. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita tahu bersama bahwa visi pendidikan Indonesia itu adalah mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, artinya merdeka, tidak tergantung kepada negara manapun, tidak bisa didikte oleh negara manapun, yang mandiri, kemudian dengan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, pelajar Pancasila ini indikatornya ada 6, yaitu bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia yang pertama. Yang kedua, bermampu bernalar kritis. Yang ketiga, kreatif, kemudian mandiri, kemudian bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ini semua yang dituju. Nah, ini 6 ciri dari profil pelajar Pancasila. 4 diantaranya adalah keterampilan abad 21, yaitu bernalar kritis. 4C-nya itu adalah critical thinking. Kemudian kreatif, creativity, problem solving, dan creativity thinking. Nah, itu adalah C yang kedua, yaitu di pembelajaran abad 21. Kemudian ada gotong royong. Gotong royong dalam pembelajaran abad 21 adalah indikator diantaranya adalah kolaborasi, yaitu bekerja sama yang saling menguatkan sesuai dengan spesialisasi masing-masing. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang keempat adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu di dalamnya adalah indikator diantaranya adalah mampu berkomunikasi, tidak hanya kepada sesama anak bangsa, walaupun kita nanti bersuku-suku, berbangsa, beragama yang berbeda, kita harus mampu melakukan komunikasi yang baik, termasuk diantaranya menggunakan teknologi komunikasi dan informasi yang nanti digunakan untuk melaksanakan pergaulan di dunia, baik dengan negara tetangga, negara yang jauh di sana. Oleh karena itu wajib hukumnya menguasai kemampuan untuk berkomunikasi. 4 diantaranya adalah di abad 21 ini adalah 4C di antara profil pelajar Pancasila. Hari ini Bapak Ibu sekalian, tentunya literasi sains maupun literasi matematika ini kaitannya dengan pembelajaran abad 21 ini juga sangat relevan, sangat tinggi, sehingga perlu Bapak Ibu sekalian mengetahui, karena nanti ke depan tugas kita selain mempersiapkan asesmen nasional melalui persiapan proktor, menguji atau
mengontrol kesiapan sekolah menyelenggarakan asesmen nasional, bagaimana kesiapan peralatan ICT-nya, kemudian proktornya bagaimana dan lain sebagainya. Kita juga wajib tahu dan wajib melaksanakan survei kesiapan atau kemampuan guru dalam berliterasi, kemampuan siswa juga dalam berliterasi. Karena itu apa yang akan disampaikan oleh Pak Budi dan Pak Joni hari ini tentunya sesuatu yang memang harus kita kuasai, sehingga akan muncul ide-ide terkait dengan usulan-usulan kegiatan terkait dengan untuk mengetahui bagaimana literasi yang ada pada guru, yang ada pada siswa, sehingga kita akan memberikan masukan kepada kementerian terkait dengan posisi atau status kesiapan guru maupun kesiapan siswa dalam berliterasi maupun bernumerasi. Bapak Ibu sekalian, pendidikan tadi tentunya harus dicapai. Cara mencapainya adalah diantaranya adalah yang pertama dengan pembelajaran yang memang mengajarkan bagaimana berliterasi dan bernumerasi, bagaimana juga membiasakan pendidikan karakter. Kemudian bisa juga kita capai melalui yang saat ini menjadi bagian dari tugas LPMP, yaitu program sekolah penggerak. Karena memang tujuan utamanya adalah meningkatkan profil pelajar Pancasila. Evaluasinya nanti Bapak Ibu sekalian, nanti tentunya akan dikaitkan dengan LPMP ketika numerasi literasi, numerasi dari suatu provinsi tertentu kurang maksimal, tentunya kita selaku UPT akan diminta penjelasan. Apa penyebabnya literasi dan numerasi itu masih rendah? Yang nanti pelaksanaan evaluasinya akan dilakukan melalui asesmen nasional, yaitu asesmen kompetensi minimum yang terdiri dari literasi dan numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, survei lingkungan belajar ini sebenarnya adalah evaluasi terhadap sistem penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan maupun oleh pemerintah daerah. Nah, ini wajib kita memahami semua Bapak Ibu, sehingga minimal ketika ada istilah itu kita sudah mengenal. Yang kedua, kita bisa memberikan suatu ide gagasan untuk melakukan atau memberikan usulan kegiatan yang terkait dengan hal ini, sehingga kita bisa mengawal, termasuk teman-teman ICT misalkan bisa mendeteksi secara sistem dan secara aplikasi bagaimana mengetahui status nanti ketika rapot pendidikan nanti sudah diluncurkan oleh Kemendikbud pada tanggal 20 Agustus nanti akan diluncurkan Bapak Ibu sekalian. Tentunya nanti mari kita berbagi bersama, belajar bersama, sehingga tentunya ketika kita mempelajari pasti ada ide gagasan untuk mempercepat proses misalkan mengakses informasi yang lebih baik, lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien, sejalan dengan tujuan kita dalam rangka nanti menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ini yang kami tahun ini mudah-mudahan sementara secara seleksi awal kita sudah dinyatakan lulus sama BPP PAUD dan LPMP Riau. Mudah-mudahan tahap-tahap berikutnya kita dalam rangka mencapai WBBM juga nanti akan lancar, tidak ada kendala, meyakinkan pada evaluator WBBM dari Kemenpan RB maupun dari pihak lain. Survei nanti kita yang akan dilakukan oleh Kemenpan RB juga nanti mudah-mudahan berjalan dengan sesuai harapan kita, sehingga paling tidak di langkah terakhir, yaitu terkait dengan presentasi, mari kita berbicara dan memberikan persiapan yang maksimal, termasuk melakukan simulasi bagaimana presentasi ini dilakukan. Kebetulan informasi dari Pak Kasubag akan dilaksanakan besok ini, akan melihat bagaimana presentasi kita terkait dengan persiapan WBBM, apakah isinya sudah sesuai dengan kondisi LPMP, dan apakah nanti ketika ada pertanyaan juga kita akan memberikan penjelasan yang sesuai dengan kondisi yang nyata yang ada di LPMP Jawa Timur. Saya pikir ini Pak Aan, terima kasih.
saya sampaikan kepada Pak Kasubag yang mendahului ini untuk sharing knowledge ini. Mudah-mudahan di fungsi-fungsi FPMP, fungsi SI maupun fungsi PMS akan bermunculan sharing-sharing knowledge yang nanti tujuannya untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan dari seluruh karyawan LPMP Jawa Timur. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka sharing knowledge terkait dengan literasi sains dan literasi matematika yang akan dilaksanakan hari ini, hari Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021, mulai jam 8.30 sampai dengan selesai, saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu sambutan pembukaan sekaligus pengarahan dari Bapak Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami langsung berikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan materi terkait literasi sains dan matematika dan ISA. Oleh karena itu tadi Pak Budi Winasis masih kesulitan dan sekarang beliau sudah siap. Pertama Pak Joni mohon izin Pak Budi dulu yang akan menyampaikan materi sesuai dengan schedule awal ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kami mohon kepada Pak Budi dan Pak Joni kita mampatkan ya materinya sebelum jam 10 ya, jam langsung saja Bapak Ibu kita bersama-sama menyaksikan dan memperhatikan materi terkait literasi sains dan matematika oleh Pak Dr. Budi Winasis dan Pak Dr. Joni Setiawan. Kami berikan kesempatan, silakan Pak. Terima kasih Mas Aan. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala LPMP, Bapak Kasubag, teman-teman Widya Prada, teman-teman PPP dan Bapak Ibu karyawan LPMP Jawa Timur yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melakukan kegiatan sharing knowledge. Saya coba share screen dulu. Baik, Bapak Ibu pagi hari ini sharing knowledge kita tentang sains dan pembelajaran sains. Nanti kalau waktunya memungkinkan, kalau tidak, paling tidak kita bisa berbicara banyak tentang sains yang dalam hal ini dikembangkan oleh ISA. Di awal kegiatan ini Bapak Ibu saya sampaikan satu pantun dulu, makan rujak sepiring berdua, belinya di warung bambu. Sebaiknya sharing kita supaya kita semakin tahu. Kita sedikit berbicara tentang PISA itu sendiri, walaupun kemarin kita sudah diberikan sedikit banyak tentang PISA oleh literasi membaca Bu Juni dan Bu Tati. Namun kita ingat kembali bahwa PISA ini adalah program for international student yang merupakan salah satu asesmen yang diikuti oleh 78 negara di tahun 2018. PISA ini merupakan organisasi kerjasama dalam pengembangan negara-negara ekonomi Amerika dan Eropa dan sejumlah negara yang mengikutinya. Di mana PISA ini digunakan untuk mengukur literasi anak usia 15 tahun sampai dengan 18 tahun dalam bidang membaca, matematika, dan sains. Jadi ada 3 yang dikembangkan. Dalam hal ini PISA juga menilai aspek-aspek belajar, sekolah, dan kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara kuesioner. Hanya beberapa sekolah Bapak Ibu yang ditunjuk dalam hal ini di Indonesia, sehingga tidak semua siswa kita akan melakukan kegiatan PISA ini. Yang bisa dilihat pengembangan kegiatan PISA dari tahun 2018
2006 sampai dengan 2018 yang nanti akan berlangsung pada tahun 2022. Jadi kali ini 2021 ini kita menyiapkan, bahkan beberapa sekolah sudah dilakukan uji coba untuk melakukan kegiatan PISA ini. Salah satunya di Surabaya, dan biasanya kota-kota besar Bapak Ibu yang ikut sertakan. Di Surabaya itu SMA 1, 2, saya belum punya data detail di antara yang ada di Jawa Timur. Bapak Ibu, literasi sains menurut PISA itu sendiri adalah kegiatan yang mengarah kepada penggunaan pengetahuan sains. Dalam hal ini, pengetahuan sains yang dikembangkan ini meliputi konten, kemudian pengetahuannya adalah pengetahuan prosedural dan pengetahuan epistemik untuk menerangkan fenomena alam, artefak teknologi, dan implikasi pada masyarakat, serta mendesain dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah, serta menafsirkan data dan bukti-bukti secara ilmiah. Nah, literasi sains ini bersifat multidimensi. Jadi bukan hanya pemahaman terhadap pengetahuan konten sains saja, melainkan juga pemahaman terhadap proses penyelidikan sains, serta rasionalnya bagi proses yang dilakukan dalam sains untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi ketika siswa kita ini punya pengetahuan saja belum cukup, melainkan mereka harus kita bekali juga dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penyelidikan dan mendapatkan pengetahuan. Nah, periode dan fokus PISA itu sendiri sejak 2019 sampai nanti 2025 kalau kita masih mengikuti Bapak Ibu. Tapi di tahun 2022 Indonesia akan mengikuti, dan ini sudah dilakukan pengembangan, uji coba, dan persiapan-persiapan. Di tahun 2022 memang fokusnya pada matematika, walaupun demikian tetap 3 hal ini yang kita akan lakukan. Apa yang dinilai dalam PISA? PISA dalam fokus sains menilai kinerja siswa dalam sains melalui pertanyaan yang berkaitan dengan aspek konteks, pengetahuan, dan kompetensinya. Kalau kita katakan konteks di sini adalah bagaimana dia memahami satu ilmu pengetahuan yang sudah diajarkan. Sedangkan yang pengetahuan ini, pengetahuan bagaimana dia bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, serta kompetensi bagaimana dia memiliki keterampilan di dalam pengembangan sains. Yang dinilai di dalam kegiatan PISA, konteks tadi hubungannya dengan isu-isu personal, lokal, nasional, atau global, baik yang telah lalu maupun yang sedang terjadi, yang menuntut pemahaman terhadap sains dan teknologi. Sedangkan pengetahuan ini pemahaman tentang fakta, konsep, teori utama yang mendasari pengetahuan sains. Pengetahuan itu meliputi pengetahuan tentang alam dan artefak atau produk teknologi yang merupakan pengetahuan konten, pengetahuan bagaimana gagasan tersebut dihasilkan yang merupakan pengetahuan prosedural, dan pemahaman rasional bagi prosedur-prosedur tersebut dan justifikasinya terhadap penggunaannya. Inilah yang dimaksud dengan pengetahuan epistemik. Kemudian yang ketiga, kompetensi, kemampuan untuk memberikan eksplanasi terhadap fenomena secara ilmiah, mengevaluasi, bahkan mendesain penyelidikan ilmiah, serta menafsirkan data-data dan bukti-bukti secara ilmiah. Jadi 3 hal inilah Bapak Ibu yang akan diujikan di dalam PISA itu. 3 aspek asesmen literasi dalam PISA itu
arahnya konteks, kemudian pengetahuan dan kompetensi. Konteks tadi adalah personal, lokal, nasional, dan global yang meminta individu untuk memperlihatkan kompetensi. Sedangkan pengetahuan, konten, proses, dan epistemik tadi juga mengarah pada bagaimana individu itu bisa melakukan hal ini yang dipengaruhi oleh konten, proses, dan epistemik yang akhirnya akan memiliki kompetensi, yaitu kompetensi untuk menjelaskan fenomena, mengevaluasi dan mendesain penyelidikan ilmiah, serta kompetensi bagaimana siswa bisa menginterpretasi data bukti secara ilmiah. Bapak Ibu, perkembangan daripada PISA 2018 yang mengarah kepada literasi saintifik ini menjelaskan fenomena secara ilmiah, kemudian mengevaluasi dan merancang serta interpretasi data itu bisa kita identifikasi dari kegiatan-kegiatan mengenali, menawarkan, dan mengevaluasi berbagai fenomena alam dan teknologi, yaitu melalui bagaimana mengidentifikasi pertanyaan, bagaimana membedakan pertanyaan, bagaimana mengusulkan cara mengeksploitasi pertanyaan, kemudian mengevaluasi, menjelaskan, dan menggeneralisasi suatu penjelasan. Sedangkan evaluasi dan merancangnya itu akan menjelaskan dan menilai investigasi ilmiah dan mengusulkan cara-cara menjawab pertanyaan secara ilmiah melalui analisis, identifikasi, membedakan, serta mengevaluasi. Sedangkan interpretasi data dengan cara menganalisis, maka mereka bisa menarik suatu kesimpulan melalui transformasi, hasil analisis, identifikasi asumsi, membedakan beberapa argumen, dan mengevaluasi argumen ilmiah serta bukti-buktinya. Bapak Ibu, konteks soal PISA sains yang mengarah kepada 3 hal tadi, personal, lokal atau nasional, dan global, bisa kita identifikasi dari beberapa contoh soal. Konteks soal PISA sains, misalnya tentang kesehatan dan penyakit, tentang personal, tentang bagaimana pemeliharaan kesehatan, kecelakaan, dan nutrisi. Ketika konteks soalnya mengarah kepada lokal dan nasional, maka kesehatan dan penyakit ini bisa dikembangkan pada bagaimana pengendalian penyakit, bagaimana pilihan makanan, bagaimana kesehatan masyarakat. Sedangkan yang global, kesehatan dan penyakit ini dikembangkan dalam bentuk apakah itu merupakan penyakit epidemi, penyebaran penyakit, infeksi, atau yang lainnya. Kemudian konteks PISA sains yang lain adalah sumber daya alam. Sementara tentang konteks personal, sumber daya alam ini bisa mengarah pada bagaimana konsumsi pribadi terhadap materi dan energi. Misalnya kebutuhan energi bagi manusia atau bagi satu individu. Sedangkan lokal dan nasional, sumber daya alam ini bisa mengarah pada bagaimana pemeliharaan populasi, entah itu populasi manusia, populasi hutan, populasi hewan tertentu misalnya, serta kualitas hidup, keamanan, produksi dan distribusi makanan, serta pasokan energinya. Sumber daya alam mengarah pada konteks global, yaitu sistem alam yang terbarukan dan tidak terbarukan. Bagaimana pertumbuhan populasinya, bagaimana penggunaan secara berkelanjutan spesies-spesies itu. Yang ketiga, konteks soal PISA sains adalah kualitas lingkungan, yaitu secara personal bagaimana tindakan ramah lingkungan, bagaimana penggunaan dan pembuangan bahan dan peralatan,
Sedangkan secara lokal dan nasional, kualitas lingkungan ini mengarah pada bagaimana persebaran populasi, pembuangan sampah, dampak lingkungan, dan yang dihasilkan. Sementara pada konteks global, kualitas lingkungan ini mengarah kepada bagaimana keanekaragaman hayati, keberlanjutan ekologis, pengendalian populasi, produksi, serta hilangnya tanah dan biomasa. Yang keempat, Bapak Ibu, konteks soal PISA Sains ini adalah bahaya, yaitu tentang konteks personal, bagaimana penilaian risiko atas pilihan gaya hidup. Sementara konteks pada lokal dan nasional, yaitu perubahan yang cepat, misalnya gempa bumi, cuaca buruk, perubahan lambat dan progresif, tentang erosi, pantai, sedimentasi, dan yang lainnya. Kemudian konteks soal yang berbahaya dalam hal ini mengarah kepada global adalah perubahan iklim, dampak dari komunikasi modern. Yang kelima, konteks soal PISA Sains ini adalah penggiat ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara personal, konteks ini adalah aspek ilmiah sebagai suatu hobi, teknologi pribadi, musik, dan kegiatan olahraga. Sementara konteks lokal dan nasional, pegiat ilmu pengetahuan dan teknologi ini mengarah kepada material-material baru yang bisa dihasilkan, peralatan dan proses modifikasi genetik, teknologi, kesehatan, dan transportasi. Sedangkan konteks globalnya, giat ilmu pengetahuan dan teknologi ini mengarah kepada kepunahan spesies, eksploitasi yang berlebihan, ruang angkasa, asal-usul, dan struktur alam semesta. Baik, Bapak Ibu, kompetensi saintifik itu sendiri mengarah kepada 3 penilaian, yaitu K1, K2, dan K3, di mana K1 menjelaskan fenomena, K2 mengevaluasi dan merancang penyelidikan, sementara K3 menafsirkan data dan bukti-bukti ilmiah. Jadi ketika siswa itu bisa menjelaskan, maka di K1-nya ini akan memperoleh nilai 1. Ketika dia bisa mengevaluasi dan merancang penyelidikan, maka dia akan peroleh nilai 2. Sementara ketika dia menafsirkan data dan bukti ilmiah, dia akan memperoleh nilai 3. Jadi semakin ke bawah, ini akan semakin rumit secara pengetahuan. K1 tadi yang mengarah kepada menjelaskan fenomena secara ilmiah, ini mengarah kepada kegiatan-kegiatan mengenali, menggagas, mengevaluasi penjelasan untuk berbagai fenomena alam dan teknologi melalui kegiatan-kegiatan mengingat atau menerapkan, mengidentifikasi, menggunakan, dan menggagas model representasi dan penjelasannya, membuat dan menjustifikasi prediksi yang tepat, menggagas hipotesa, serta menjelaskan potensi implikasinya. Jadi bisa kita katakan ini adalah pengetahuan yang paling rendah. Sementara yang kedua mengarah kepada kompetensi mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, di mana kemampuan yang dituntut adalah mendeskripsikan dan menilai penyelidikan ilmiah, serta mengusulkan cara-cara menjawab pertanyaan secara ilmiah melalui kegiatan mengidentifikasi, membedakan, mengusulkan, mengevaluasi, dan mendeskripsikan. Yang ketiga adalah K3, kompetensi menafsirkan data dan bukti ilmiah. Dalam hal ini, tuntutan yang diharapkan adalah mampu menganalisis dan mengevaluasi data ilmiah, mengklaim dan memberikan argumentasi dalam berbagai representasi dan menarik kesimpulan yang sesuai, yaitu melalui transformasi data, representasi, dan
analisis data, kemudian mengidentifikasi asumsi, bukti, dan penalaran, serta membedakan antara argumen yang didasarkan pada bukti dan teori, serta mengevaluasi argumen-argumen ilmiah dan bukti dari sumber yang berbeda, misalnya koran, internet, jurnal, majalah, dan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, dari kegiatan itu tadi, maka ada sistem pengetahuan dalam konteks sains itu sistem fisik, sistem hidup, sistem bumi, dan ruang angkasa. Sementara pengetahuan prosedural sainsnya adalah pengetahuan prosedural, sedangkan pengetahuan epistemik sains ini adalah pengetahuan epistemik itu sendiri. Pada sistem fisik yang termasuk di dalam materi pengembangan dari hal ini adalah struktur materi, sifat materi, perubahan kimia materi, gerak dan gaya, energi dan transformasi, serta interaksi antar energi dan materi. Kemudian sistem hidup, misalnya tentang sel, konsep organisme, baik itu uniseluler dan multiseluler, kemudian manusia yang meliputi kesehatan, gizi, sistem-sistem yang terjadi di dalam tubuh manusia dan hubungannya, populasi mulai dari spesies sampai dengan variasi genetik, kemudian ekosistem mulai dari rantai makanan sampai dengan aliran energi dan biosfer, yaitu pemanfaatan ekosistem dan keberlanjutannya. Sedangkan sistem bumi dan ruang angkasa, mulai dari struktur bumi, energi, perubahan bumi, sejarah bumi, bumi di ruang angkasa, dan sejarah skala alam semesta dan sejarahnya. Misalnya tahun cahaya, kemudian teori-teori ledakan atau kegiatan-kegiatan atmosfer. Sementara pengetahuan prosedural mulai dari konsep variabel, termasuk variabel bebas dalam penelitian, variabel gantung, dan variabel kontrol. Konsep pengukuran, kuantitatif, kualitatif, cara menilai dan menimbulkan ketidakpastian, mekanisme keterulangan pengukuran, serta cara untuk mengabstraksi dan merepresentasi data, dan penggunaan eksperimen terkontrol secara acak untuk mencegah temuan-temuan yang membingungkan dan mengidentifikasi mekanismenya. Sementara pengetahuan epistemik, konstruk dan mendefinisikan fitur ilmu pengetahuan mulai dari observasi ilmiah, fakta, hipotesis, model, dan teori. Tujuan ilmu pengetahuan, nilai ilmu pengetahuan, dan sifat penalaran yang digunakan dalam ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan epistemik sains itu sendiri, Bapak Ibu, berperan dalam konstruk dan fitur yang menjustifikasi pengetahuan yang dihasilkan oleh sains, yaitu bagaimana kesimpulan ilmiah yang didukung oleh data, bagaimana fungsi dari berbagai bentuk penyelidikan empiris, bagaimana kesalahan pengukuran yang mempengaruhi tingkat kepercayaan dalam pengetahuan ilmiah, penggunaan dan peran model fisik, model sistem, model abstrak, dan aplikasi masing-masing, peran kolaborasi, dan peran pengetahuan ilmiah dalam pengembangan teknologi dan masalah-masalah sosial. Nah, intinya Bapak Ibu, materi soal PISA itu 3 hal yang akan diujikan, yaitu pengetahuan, konteks, dan kompetensi, sehingga menghasilkan butir-butir soal. Kompetensi, konteks, dan pengetahuan yang akan menghasilkan soal tes PISA itu sendiri akan mengarah kepada isu personal tadi, lokal, nasional, isu global, kemudian kemampuan menjelaskan, kemampuan mengevaluasi, menafsirkan,
serta pengetahuan konten, prosedural, dan epistemik. Nah, Bapak Ibu, salah satu contoh yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran mengarah kepada bisa sains ini, misalnya tentang efek rumah kaca. Maka efek rumah kaca itu bisa kita diskusikan sebagai suatu fakta atau fiksi atau cerita saja. Kemudian data-data ini juga merupakan salah satu soal literasi sains yang dikembangkan berdasarkan temuan data di dalam majalah, koran, atau mass media. Rumah kaca juga merupakan salah satu fenomena yang ada di dalam kehidupan kita dan merupakan item bisa sains juga. Misalnya apa yang ditunjukkan oleh grafik pendukung, misalnya siswa bisa memberikan contoh dari suatu grafik yang sudah dijelaskan tadi. Rumah kaca juga bisa diidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkannya. Kemudian juga pertanyaan lain, kalau tadi pertanyaan-pertanyaan ini dalam bentuk kalimat yang harus diisikan dalam uraian bebas, maka soal-soal bisa sains ini juga mengarah kepada soal yang memilih namun dengan cara yang sederhana. Pilihan tidak hanya satu, tetapi pilihan lebih dari satu. Misalnya pertanyaan pada tabel ini, apakah hal berikut ini bisa dikatakan iya atau tidak berdasarkan suatu pernyataan ketika seorang siswa melakukan suatu kegiatan. Sebagai contoh, misalnya Amir yang sedang memperbaiki rumah tua, ia meninggalkan sebuah botol berisi air, sejumlah paku logam, dan sepotong balok kayu di dalam mobilnya. Setelah terkena sinar matahari selama 3 jam, suhu di dalam mobil mencapai 40 derajat. Apa yang terjadi dengan barang-barang yang ada di dalam mobilnya? Nah, Bapak Ibu, peserta penilaian bisa sains ini diminta untuk menjawab dengan menampilkan tabel yang sederhana. Misalnya barang-barang tersebut memiliki suhu yang sama, apakah antara air dalam botol, paku logam, kemudian sepotong balok kayu di dalam mobil ini setelah terkena sinar selama 3 jam suhunya sama 40 derajat. Nah, ini tentunya kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang suhu yang merupakan efek rumah kaca, mereka juga akan kesulitan untuk menjawab. Setelah beberapa waktu, air di dalam botol mulai mendidih. Nah, ketika suhunya 40 derajat, maka siswa akan berpikir mendidih apa tidak ya di dalam air di dalam botol pada mobil tersebut. Setelah beberapa waktu, paku logam mulai berbicar merah. Nah, dengan suhu 40 derajat Celcius, apakah paku sudah mengalami perubahan berubah menjadi berbicar? Nah, ini tentu merupakan atau memerlukan pemikiran-pemikiran. Bapak Ibu, soal-soal yang lain, misalnya tentang panas air, ini juga diujikan di dalam bisa sains. Bahkan malaria yang merupakan salah satu penyakit penyebab kematian terbesar ini pun juga diujikan di dalam penilaian bisa sains. Oke. Ini soal-soal yang cover di dalam bisa sains, bahkan pada museum ini juga merupakan soal
yang dikembangkan. Hujan asam, kemudian air atau proses penjernihan air, serta air layak minum, ini juga merupakan salah satu soal yang dikembangkan. Nah, Bapak Ibu, saya lanjut. Lalu bagaimana capaian skor PISA Sains siswa Indonesia? Tahun 2006, Sains kita sudah berada di angka 393. Namun tahun 2009 mengalami penurunan, 2012 mengalami penurunan, tahun 2015 kita sempat naik 403, dan tahun 2018 kita mengalami penurunan lagi. Nanti kita akan melakukan lagi pada tahun 2022. Apakah merupakan hasil yang memuaskan? Tentunya Bapak Ibu, berdasarkan perankingan ini bahwa PISA itu dikatakan berhasil apabila nilai PISA-nya berada di angka 500. Sedangkan tengah-tengah itu antara 450 sampai dengan 500, dan di bawah itu ada di angka 450. Nah, berarti nilai PISA kita kalau kita lihat pada urutan tahun 2006 sampai 2018 masih berada di bawah. Namun Bapak Ibu, ketika peringkat negara-negara ini berada di bawah, maka negara-negara itu akan berusaha untuk tetap mengembangkan bagaimana pengetahuan siswa kita memiliki nilai yang optimal. Berangkat dari hasil itu, maka terus-menerus dilakukan pengembangan untuk memperoleh nilai PISA menjadi meningkat. Ketika kita membandingkan rata tes PISA kita dengan negara lain, negara Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, Indonesia, dan Filipina, maka kita masih di bawah negara-negara itu, walaupun kita berada di atas negara Filipina. Nah, Bapak Ibu, 6 level capaian PISA, yaitu ketika levelnya sudah mencapai 6, maka mampu menggunakan pengetahuan, konten, prosedural, dan epistemik untuk secara konsisten dalam menjelaskan, mengevaluasi, menafsirkan, dan memanfaatkan kehidupan yang kompleks secara tingkat tinggi. Sementara ketika kita berada pada level 3 tadi, maka kita baru mampu menggunakan pengetahuan konten, prosedural, dan epistemik untuk memberikan eksplanasi, mengevaluasi dan mendesain penyelidikan ilmiah, dan menafsirkan data dalam berbagai situasi kehidupan. Sebagian besar menuntut tingkat kognitif yang masih medium. Jadi kita masih dalam taraf sedang saja, sehingga pengetahuan kita dibandingkan negara lain, kebetulan yang ikut tidak seluruh negara, maka tingkat kognitif pelajar kita masih dalam medium. Nah, kompetensi yang dapat dipastikan dalam hal ini sesuai tingkatannya. Ketika tingkatan kita itu berada di tingkat 6, tingkat tertinggi dalam skala PISA, dan tingkat 1 ini merupakan tingkat yang paling rendah. Tingkat 2 merupakan ambang batas penting, sebab tingkat ini menjadi titik batas bawah kompetensi siswa yang dinyatakan, sehingga kita tidak berharap kita berada pada angka tingkat 2. Nah, Bapak Ibu, proporsi pada setiap level capaian dalam sains negara-negara ASEAN, maka kita bisa melihat bahwa Indonesia diharapkan level 1, pada hal ini karena rata kita berada di 382, maka presentasi siswa pada tiap tingkat profisiensi
dalam PISA Sains ini masih ada yang berada di level 1 dan level 2. Ini. Nah, Bapak Ibu, capaian skor PISA yang masih kita katakan rendah ini, rendahnya capaian skor PISA ini oleh siswa Indonesia menunjukkan secara langsung bahwa para siswa Indonesia mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal PISA. Pertanyaannya, di mana letak kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal PISA? Mengapa mereka mengalami kesulitan dan bagaimana meningkatkan capaian skor PISA siswa Indonesia? Maka perlu upaya-upaya peningkatan. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian skor dan level PISA Sains siswa Indonesia, antara lain yang pertama, membiasakan siswa menghadapi soal-soal formatnya seperti soal PISA dalam konteks pembelajaran sains. Nah, ini Bapak Ibu kita yang masih belum banyak melakukan, yaitu membiasakan menghadapi soal-soal yang formatnya seperti PISA. Kita selalu memberikan soal-soal hanya sebatas esai dan pilihan ganda. Kita tidak membiasakan pilihan yang lebih dari satu atau pilihan yang mengarah kepada sistem acak. Bahkan kita tidak biasa memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk merancang gitu ya, suatu kegiatan. Yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran IPA yang bermakna, yang mengaitkan dengan konteks kehidupan, yang dapat membekali pengetahuan, kompetensi yang dapat diakses dalam PISA Sains. Jadi kita juga belum biasa membelajarkan IPA yang mengarah kepada akses PISA dengan memberikan statement-statement atau memberikan gambaran-gambaran yang lengkap. Pembelajaran sains yang bagaimana yang diharapkan? Tentunya Bapak Ibu pembelajaran yang mengarah pada konteks relevan dan meninjau sosial science issue atau isu-isu yang terjadi dalam kegiatan sains. Misalnya pandemi, misalnya penyakit, misalnya dampak dari suatu penyakit. Yang kedua adalah pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan ilmiah dalam proses pembelajaran sains. Misalnya merancang penyelidikan, melakukan pengukuran, melakukan pengolahan data dan analisis data. Ini yang belum banyak dilakukan. Pembelajaran yang melatihkan high order thinking skill, pembelajaran yang melatih kemampuan pengambilan keputusan, dan pembelajaran yang melatih kemampuan berpikir logis, kemampuan berargumentasi, dan ilmiah. Sedangkan metode yang dikembangkan, model strategi dan metode yang perlu dilakukan oleh teman-teman guru dalam pembelajaran sains, mulai dari model CTL, PJBL, PBL, DL, DL, dan yang lainnya, serta pendekatan yang dilakukan inquiry, proses sains, lingkungan, STEAM, multipresentasi, dan sebagainya. Strategi penugasan, kooperatif dan kolaboratif, serta metode informasi, diskusi, praktikum, dan observasi. Nah, Bapak Ibu, dari kegiatan pembelajaran ini, misalnya pada problem based learning, maka guru sebaiknya bisa memberikan satu masalah, kemudian merumuskan hipotesisnya, kemudian siswa mencari jawaban dan solusinya melalui kegiatan merancang, penyelidikan, dan menghasilkan data-data penyelidikan, kemudian dikomunikasikan serta diaplikasikan di dalam kehidupan nyata. Nah, Bapak Ibu, untuk mengarah kepada social science isu, maka menguji kebenaran dari isu-isu yang ada di lingkungan. Kemudian siswa diminta untuk mencari data-data pendukung, kemudian merencanakan dan menganalisis data tersebut. Intinya, guru tentunya perlu melakukan penyiapan dan peningkatan untuk meningkatkan nilai PISA Sains. Bapak Ibu,
Itu yang bisa saya sampaikan dari kegiatan TOT Sains yang saya ikuti beberapa minggu yang lalu, sehingga harapannya ini bisa kita gunakan sebagai salah satu argumen bagaimana kita mengembangkan teman-teman guru di Jawa Timur khususnya untuk bisa meningkatkan nilai PISA sains. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu paparan dari narasumber kita yang pertama, Bapak Dr. Budi Winasis. Ya, nanti kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab nanti ya setelah seluruh materi selesai. Dan kembali saya ralat tadi saya membatasi waktu sampai jam 10 karena jam 10 ada kegiatan. Tetapi tidak jadi Bapak Ibu, ini tetap lanjut jam 10 nanti kita gunakan link akun dari Zoom LPMP yang lain. Jadi ini bisa dilanjut nanti ya, jadi Pak Joni nggak usah khawatir dengan waktu yang terbatas. Monggo Bapak Ibu nanti tanya jawab terkait dengan materi literasi sains dan matematika dalam PISA ini bisa semakin memperkaya kita bersama. Untuk melengkapi materi yang pertama, kami beri kesempatan materi yang kedua yang langsung disampaikan oleh narasumber kita selanjutnya, Bapak Dr. Joni Setiawan. Waktu dan tempat kami persilakan, Bapak. Terima kasih, Mas Aan, moderator. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak, jelas. Izin share screen, Mas Aan. Iya. Oke, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala LPMP Jawa Timur, Bapak Kasubag, serta teman-teman fungsional ke seluruh pegawai LPMP Jawa Timur. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu, artinya kita sehat. Alhamdulillah ada yang gregean enak, itu berarti sehat juga. Jadi untuk sharing knowledge ini saya beri judul apa bagaimana bisa dan mengapa PISA itu penting bagi LPMP, dan nanti saya sharingkan bagaimana pengalaman saya ketika mengikuti kegiatan TOT baik di LRSAS di Jogja maupun yang ada di 4 Point Bandung. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, jadi untuk kegiatan kita ini nanti yang pertama kita coba pahami apa itu framework PISA khusus untuk matematika. Kemudian nanti kita coba cermati pentingnya PISA ini bagi LPMP Jawa Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sharing knowledge ini nanti menambahi yang sudah disampaikan oleh Pak Budi tadi. Kemudian beberapa waktu yang lalu Bu Tati dan Bu Yuni juga sudah sharing knowledge terkait untuk readingnya ya. Di kesempatan ini saya nanti sharing knowledge-kan terkait yang matematika. Dan semua materi di matematika itu bisa diambil, diunduh di link yang ada tertera di layar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau kita lihat unduhan itu di halaman pertama akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi framework untuk tahun 2021 itu seperti apa, dari overview, content knowledge-nya, mathematical reasoning-nya, konteksnya, kemudian example-nya juga ada ya. Yang di sebelah kanan Halo, ini, selamat pagi. yang di sebelah Dari mana Pak? Yang di sebelah kanan ini adalah gambaran dari soal-soal PISA yang nanti dilaksanakan di tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, apa itu PISA sudah banyak yang menyampaikan, Pak Budi tadi sudah menyampaikan juga. Yang ingin saya garis bawahi adalah membangun sistem persekolahan yang lebih baik, inklusif dan dicapainya secara efektif ya.
Jadi memang PISA itu bertujuan agar negara-negara itu saling belajar terkait sistem pendidikan sehingga lambat laun kualitas pendidikan di negara-negara yang mengikuti studi PISA ini bisa semakin baik ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi ya. Sengaja saya garis bawahi di studi ini untuk mengevaluasi sistem pendidikan ya. Jadi tidak dalam rangka menjudgment negara seperti apa ya, tetapi untuk mengevaluasi. Kemudian karena tes PISA ini dilaksanakan secara diagnostik ya, berupa tes diagnostik, sehingga ini akan memberikan gambaran untuk perbaikan sistem pendidikan ya. Karena dilaksanakan setiap 3 tahun, kita bisa ngecek bagaimana perbaikan sistem pendidikan yang dilakukan khususnya di negara kita, karena Indonesia sudah mengikuti tes PISA ini sejak tahun 2000 dan tahun 2022 kita juga akan mengikuti. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, untuk manfaat PISA ini ada 4 manfaat, tetapi yang ingin saya fokuskan di manfaat terkait mengetahui kekurangan suatu sistem pendidikan sehingga segera dapat dilakukan perbaikan, dan perbaikannya itu dilaksanakan secara efektif ya. Ini nanti yang jadi fokus mengapa LPMP perlu untuk berkiprah di PISA ini juga ya, karena nanti akan kita coba cermati bagaimana tupoksi LPMP terhadap PISA ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini hasil terakhir tahun 2018 kemarin, dan di sini digambarkan bagaimana hasil PISA di negara-negara di ASEAN dari membacanya, dari tes matematikanya, dan dari tes sainnya. Ada sesuatu yang menarik sebenarnya Bapak Ibu, karena di sini dicoba oper sampel di DKI dan DIY. Kalau kita cermati di DKI dan DIY, ternyata nilainya itu tidak kalah dibandingkan negara-negara di ASEAN Bapak Ibu. Jadi kalau kita cermati, kalau di Indonesia itu berkisar antara 370 ya, 371 tepatnya untuk membaca, 379 untuk matematika, 396 untuk sainnya ya. Di DKI ternyata lebih tinggi, demikian juga di DIY ya. Ini artinya bahwa di kedua wilayah tersebut memang kualitas pendidikannya lebih bagus dibandingkan secara keseluruhan di Indonesia. Tetapi kita masih bisa berbangga karena kita masih lebih baik daripada Filipina ya. Dan kalau yang DIY itu bahkan masih lebih baik dibandingkan Thailand, dibandingkan Brunei Darussalam ya, kita masih lebih baik ya. Dan saya coba ke Pusmenjar untuk mencari data yang di LPMP Jawa Timur, masih belum dibalas ini ya. Jadi tapi mungkin yang biasa berinteraksi dengan teman-teman yang ada di Pusmenjar mungkin bisa mendapatkan data hasil PISA tahun 2018 untuk Jawa Timur ya. Nah, ini data terakhirnya Bapak Ibu ya. Jadi apapun hasilnya kita tetap upayakan khusus di wilayah Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan dari cerminan hasil PISA. Bagaimana untuk yang tahun 2021 Bapak Ibu? Untuk yang IPA, sains, dan untuk yang reading sudah disampaikan oleh Pak Budi barusan, dan untuk readingnya oleh Bu Yuni dan Bu Tati beberapa waktu yang lalu. Untuk matematikanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita cermati framework matematika tahun 2021 itu terdiri dari konteks, konten, dan juga proses
ya. Nah, sepertinya ini mirip-mirip dengan KM Bapak Ibu ya. Ada konteks, ada konten, dan juga ada proses ya. Jadi kalau kita cermati di sini ada quantity, ada uncertainty and data, change and relationship, space and shape ya. Ini yang tahun 2021 berbeda dengan yang tahun 2018 Bapak Ibu ya. Apa yang baru? Yang baru ternyata quantity itu mengarah ke komputer simulasi ya. Uncertainty dan data itu kaitannya dengan conditional decision making. Kemudian kaitannya dengan group fenomena, itu hubungannya dengan change dan relationship-nya. Kemudian pendekatan geometriknya itu di space and shape-nya ya. Jadi ada beberapa yang hal baru di tahun 2021 ini menyesuaikan dengan tren global yang ada di negara-negara OECD tersebut ya. Jadi kalau kita cermati Bapak Ibu, untuk konten kategorinya tadi sudah saya sebutkan, quantity itu terkait dengan bilangan, tetapi bilangannya mengarah ke komputer simulasi ya. Kemudian kaitannya dengan uncertainty and data, itu kaitannya dengan conditional decision making, jadi membuat keputusan Bapak Ibu. Kemudian change and relationship, itu kaitannya dengan bagaimana fenomena-fenomena itu bertumbuh. Itu yang merupakan konten dari framework matematika tahun 2021. Space and shape itu biasanya dikenal dengan geometri, maka tidak hanya geometri saja Bapak Ibu, tetapi terkait dengan geometric approximation-nya. Itu di kontennya, sedangkan di konteksnya sama seperti yang disampaikan Pak Budi tadi, terkait dengan personal, societal, occupational-nya, dan scientific-nya. Nah, sedang untuk prosesnya, coba kita cermati bersama-sama ya Bapak Ibu, memformulasikan ya. Jadi dari problem-problem yang ada di kehidupan sehari-hari, problem in context, diformulasikan ya. Kemudian akan menjadi problem mathematical-nya ya. Dari problem mathematical-nya ini nanti di dalam penyelesaian kehidupan sehari-hari ya, employee-nya itu akan menghasilkan mathematical result ya. Kemudian dari mathematical result ini diinterpretasikan dan dievaluasi ya. Itu proses yang ada di dalam framework 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, sedangkan untuk proses tesnya nanti di tahun 2022 ya, yang disebutkan Pak Budi tadi, itu adalah uji coba untuk simulasi PISA yang dibuat oleh Gus Menjar Bapak Ibu ya. Ini yang dilaksanakan OECD Bapak Ibu. Ada dua moda, paper based dan computer based ya. Yang computer based nanti yang dilaksanakan oleh siswa itu terdiri dari reading, matematik, kemudian science dan creative thinking ya. Itu di cognitive assessment-nya. Juga ada questionnaire ya. Jadi ada questionnaire itu yang dilaksanakan baik dengan moda komputer, berbasis komputer maupun berbasis kertas ya. Sedangkan yang di luar student ya, itu ada kepala sekolah, ada guru, dan juga ada orang tua ya, tetapi di sini disebutkan optional ya. Jadi yang terpenting itu di kepala sekolah ya, karena nanti kepala sekolah akan mengikuti PISA ini dari sisi school questionnaire-nya ya. Jadi ini untuk tesnya tahun 2022 nanti Bapak Ibu. Lalu bagaimana proses simulasi tes PISA-nya itu ya. Saya coba menggambarkan bagaimana saya mengikuti kegiatan TOT PISA
baik yang di LRSAS Yogyakarta maupun yang di 4Point Bandung ya. Untuk jadwalnya itu Bapak Ibu, hari pertama kita diminta untuk menginstal aplikasi ya, aplikasi untuk simulasi PISA ini di komputernya masing-masing ya. Setelah terinstal, kita akan masuk sebagai siswa untuk merasakan ya aura mengerjakan soal PISA walaupun ini simulasi seperti apa ya. Waktu itu rata-rata memang peserta mengerjakannya sampai subuh ya. Jadi dari malam itu diberikan aplikasinya, diinstal, kemudian mulai mengerjakan sampai tugas mandiri sampai subuh ya. Pagi hari kita diminta untuk mengupload hasilnya dan itu dianalisis ya, dan hasil analisisnya itu dijadikan oleh narasumber untuk membidik pada soal-soal aspek apa saja yang perlu dicermati dan didiskusikan. Sehingga tugas hari kedua kami adalah menganalisis soal-soal PISA menggunakan LK1. Kemudian setelah hasil analisis itu diminta untuk merancang pembelajarannya ya, merancang pembelajaran untuk bisa membidik soal-soal semacam soal PISA itu dengan menggunakan LK2 ya. Jadi kalau kontennya itu tadi ada 4 bagian, maka hari pertama itu kita 2 bagian, kemudian hari ketiga kita mengerjakan dan mendiskusikan untuk sisanya 2 bagian materi di simulasi PISA tersebut. Hari keempat kita finalisasi pengerjaan dan pengumpulan tugas. Seperti itu gambarannya Bapak Ibu ketika kami mengikuti kegiatan TOT untuk simulasi soal-soal PISA. Ini gambaran untuk proses instalasinya Bapak Ibu ya. Jadi kita diberi untuk file induknya gitu, kemudian kita install ya. Dan di sini akan tergambar bahwa bagaimana komputer kita itu bisa mengakses aplikasi tersebut ya. Jadi memang untuk sistemnya yang masih bisa menggunakan hanya sistem Windows 7, Windows 8 maupun Windows 10 ya. Sementara untuk iOS memang belum bisa mengakses untuk aplikasi itu ya. Jadi di sini bukan progres, artinya ini menggambarkan bahwa komputer kita itu sisa RAM-nya seperti apa, Bapak Ibu ya. Ini bisa langsung klik selanjutnya saja Bapak Ibu. Kemudian setelah kita klik selanjutnya, maka akan menuju ke mode aksi sekolah ya. Kemudian kita nanti sampai pada memasukkan password dan username-nya. Nah, ini ketika nanti kita mencoba menggunakan aplikasi ini, misalnya kalau ini dilaksanakan oleh LPMP, kita bisa mengakses ke Pusmenjar untuk mendapatkan username dan passwordnya. Ya. Yang ada seperti ini Bapak Ibu. Ya. Kebetulan ketika saya di Jogja itu masih menggunakan sosialisasi PISA untuk bahasa. Ya. Jadi peserta 1 username-nya ini, kemudian password-nya ini. Peserta 2 sampai peserta 100 ya. Itu bisa disiapkan sehingga untuk simulasi itu bisa dikerjakan sampai 100 orang ya. Dan nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini gambaran bagaimana komputer kita nanti siap untuk mengerjakan soal-soal PISA. Yang di sebelah kanan ini adalah stimulus soalnya Bapak Ibu, coba dicermati. Sedangkan yang di sebelah kiri ini adalah untuk stem soalnya ya. Di simulasi ini, dan ini disampaikan bahwa mirip nanti ketika PISA sesungguhnya itu ada beberapa bantuan ya. Tool-tool bantuan yang bisa dimanfaatkan ya, misalnya kalkulator ya. Jadi kalau selama ini kita kalau ujian anak-anak itu dilarang menggunakan kalkulator ya.
justru di tes PISA ini kalkulator disediakan, ya. Dan kalkulatornya ini unik karena sesuai dengan soal-soal yang diberikan. Nanti akan ditunjukkan seperti apa kalkulator yang digunakan untuk menyelesaikan soal, ya. Kemudian juga ada bantuan berupa penggaris, Bapak Ibu, ya. Ini nanti ketika kita melihat grafik, ya, menentukan nilainya berapa itu kita bisa manfaatkan baik yang penggaris vertikal maupun penggaris yang horizontal, ya. Kemudian di sini juga ada sesuatu yang menarik, Bapak Ibu. Kalau misalnya ragu-ragu untuk menjawab, bisa kita klik, kita centang, ya, tandai ragu-ragu gitu, ya. Nggak tahu ini nanti untuk pembobotan atau seperti apa, ya, karena memang tes ini sifatnya tadi sudah dikatakan adalah tes diagnostik, ya. Di sini juga ada scroll, Bapak Ibu, ya. Nah, ini kalau scroll ini kita tidak biasa mengerjakan soal-soal atau anak-anak murid tidak biasa mengerjakan soal, maka kita tidak tahu, ya, bahwa data atau stimulusnya itu masih ada banyak di bawah gitu, ya. Nah, itu yang mungkin perlu disosialisasikan dan dibiasakan kalau bahasanya Pak Budi tadi itu, supaya anak-anak biasa mengerjakan soal-soal seperti tes PISA, ya. Jadi di sini misalnya untuk quantity, untuk bilangan tadi Bapak Ibu, ya. Jadi seperti ini, ya. Masih sama stimulusnya itu masih kaitannya dengan roti, tapi pertanyaannya, ya, seperti ini. Ini adalah IC, ya, IC tapi yang sederhana Bapak Ibu, ya, jawaban singkat gitu, ya. Kalau yang tadi itu kan ABCD itu, ya, pilihan ganda Bapak Ibu, ya. Kalau yang ini untuk yang isian singkat, ya. Sedangkan yang di sini ini nanti kaitannya masih terkait dengan roti tadi itu Bapak Ibu, ya, tetapi pertanyaannya berbeda, ya. Jadi di sini menunjukkan ada pertanyaan ketiga dari 31 soal, ya, dan seterusnya, ya. Nanti akan kita coba bahas satu persatu. Jadi dari soal-soal yang ada ini, instruktur itu diminta untuk menganalisis menggunakan LK1, ya. Contoh analisisnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi nama unitnya itu adalah roti, kode soalnya tadi ada masing-masing nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Domain kontennya tadi kaitannya dengan quantity, dengan bilangan. Konsep matematika yang relevan adalah perbandingan senilai, tadi juga ada. Kesulitan-kesulitan yang mungkin dialami oleh anak-anak, ya. Jadi dikategorikan kesulitannya itu dari sisi kognitifnya, dari cara berpikir untuk mengerjakan soalnya, maupun dari sisi teknis kemungkinan kesalahan mengerjakan soal tersebut, ya. Jadi kalau secara teknis, ya, tampilan stimulusnya tidak utuh datanya, sehingga perlu keterampilan scrolling, ya. Nah ini tadi Bapak Ibu, ya. Nah, ini tadi perlu keterampilan scrolling anak-anak, ya. Jadi ini termasuk kemungkinan kesalahan teknis yang bisa dialami oleh siswa kita. Mengapa? Karena kalau datanya hanya seperti ini saja, bahan yang diperlukan, ya, itu hanya tepung terigu dan gula pasir, maka nanti tidak bisa mengerjakan soal ini Bapak Ibu, ya. Maka harus di-scroll ke bawah, ya. Maka kita analisis di situ, ya. Untuk stimulusnya data tidak utuh sehingga perlu keterampilan scrolling, ya. Jadi untuk kemungkinan kesalahan kognitif proses berpikir untuk mengerjakan soal itu, kalau kita analisis siswa kemungkinan kesulitan untuk memilah-milah informasi, ya. Jadi dari banyak data informasi tadi itu, maka menghubungkan data yang ada di stem soal dengan data yang ada di stimulusnya, ya, itu perlu keterampilan untuk memilah-milah informasi yang ada, ya. Dan memang yang dibidik di soal ini adalah kemampuan memilahnya tadi itu, ya. Yang ini katanya Pak Budi tadi bisa jadi tidak sering diajarkan oleh guru, ya. Jadi bukan karena kemampuan siswa untuk
memilahnya, tetapi pembiasaan pembelajarannya. Kalau identifikasi dari Pak Budi tadi, ya. Sehingga yang saya analisis di sini adalah seperti ini, ya. Jadi kalau kita cermati Bapak Ibu ya, untuk soal yang nomor 1 ini, ya, untuk tepung terigu, untuk gula pasir di bawahnya itu banyak sekali. Jadi dari bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah roti ini, nanti berapa roti yang bisa dibuat ya oleh perusahaan roti tersebut ya. Jadi informasinya harus selalu kita cermati. Misalnya tepung terigu, kalau untuk membuat roti itu dibutuhkan 250 gram satu buah roti ya. Sementara persediaan yang ada di gudang itu 25.000 gram ya. Berarti kalau dilihat dari tepung terigunya saja itu bisa dibuat 100 buah roti kan Bapak Ibu ya. 250 gram kalau dikali 100 itu ketemu 25.000. Gula pasir ya seperti itu juga Bapak Ibu ya. Gula pasir yang ada tersedia di gudang itu adalah 4.000 gram, sementara untuk membuat satu roti itu dibutuhkan 40 gram gula pasir. Artinya bisa dari persediaan di gudang itu untuk membuat roti sebanyak 100 kalau dilihat dari sisi tepung terigu dan gula pasir. Nah ini kalau tidak di-scroll ke bawah, kita tidak tahu susu bubuknya seperti apa, menteganya bagaimana, garam dan raginya apakah cukup ya. Maka kalau kita cermati nanti di sini Bapak Ibu ya ini kemampuan memilah informasi tadi Bapak Ibu ya. Kalau kita cermati susu bubuk itu untuk membuat satu buah roti ini setelah rolling dibutuhkan 100 gram Bapak Ibu. 10 gram. Artinya kalau dipakai yang atas tadi patokannya ya, maka 100 gram susu bubuk ini dibutuhkan 10 gram kali 100, berarti dibutuhkan 1000 gram. Nah, sementara di sini susu bubuknya hanya 950 gram ya. Jadi kalau melihat dari susu bubuknya ya, dikatakan susunya itu kurang Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa untuk membuat 100 roti gitu ya. Nah, maka pilihannya nanti seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak mungkin lebih dari 100, tidak mungkin lebih dari 116, apalagi 167 ya. Sehingga pilihannya itu jatuh pada yang pertama ini 95 roti ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu untuk soal-soal di matematika itu ya. Keterampilan seperti itu yang harus dikuasai oleh siswa di dalam mengerjakan soal ya. Berdasarkan ini sehingga kami di LK2 ya, LK2 kita kerjakan secara berkelompok. Kita pilih ya barisan bilangan ya, itu kaitannya dengan aljabarnya kalau di SMP. Karena tadi dikatakan bahwa anak-anak yang akan mengikuti tes PISA ini usianya 15 tahun Bapak Ibu ya. Sehingga pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu ya. Perhatikan tabel pembangkit listrik. Jadi ini simulasi untuk membuat soal PISA-nya Bapak Ibu ya. Kemudian cermati hasil energi listrik secara nasional, kemudian buatlah rumusan untuk mendeskripsikan kondisi tersebut ya. Jadi ada membuat rumus ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga buat prediksi untuk energi listrik yang dibutuhkan pada tahun 2021 ini. Jadi ada tabel tahun 2017, 2018, 2019 ya. 2020-nya data tidak ada, tapi tahun 2021 diminta untuk prediksi ya. Kemudian argumentasi untuk prediksinya seperti apa itu diminta untuk disampaikan ya. Kemudian rancangan pembelajarannya yang coba kami sodorkan yaitu yang pertama guru menyajikan data tentang pembangkitan energi listrik secara nasional, kemudian siswa mencermati data ya, ini kaitannya dengan memilah data tadi itu Bapak Ibu ya.
Kemudian siswa diminta untuk membuat rumusan, ya, formulatif tadi. Di matematika tadi ada keterampilan proses berpikirnya itu yaitu formulatif, ya, membuat formula. Kemudian siswa diminta untuk membuat prediksi, ya, membuat prediksi pembangkitan energi listrik yang harus dihasilkan di tahun 2021, ya. Apakah ada tren kenaikan atau tren penurunan atau bagaimana, ya, itu anak-anak diminta untuk membuat prediksi. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti ini kira-kira untuk rancangan pembelajaran, kemudian berdasarkan soal yang dibuat, ya, dan itu disesuaikan dengan topik-topik yang ada, baik konten, konteks maupun proses di simulasi soal-soal PISA, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, ini ada kaitannya dengan geometri, Bapak Ibu, ya. Ini yang saya katakan tadi. Untuk kalkulatornya itu seperti ini, Bapak Ibu, ya. Jadi ini ceritanya ada permukaan kue yang akan dilapisi dengan lelehan coklat, Bapak Ibu, ya. Jadi pertanyaannya nanti seputar dengan bagaimana kasus yang ada ini harus diselesaikan oleh anak-anak, ya. Jadi ini ada kalkulatornya, Bapak Ibu, ya. Jadi kalkulatornya luas permukaannya berapa, cakupannya berapa, banyak lapisannya berapa, ya. Nanti tinggal klik, hitung, itu sudah muncul berapa yang dibutuhkan untuk coklat lelehan tadi itu, ya. Sehingga nanti jawaban itu, ya, seperti ini pertanyaannya, jumlah berapa mililiter coklat yang dibutuhkan, ya, itu tinggal dimasukkan di dalam kalkulator ini, ya. Jadi ini termasuk salah satu tool yang ada di dalam simulasi soal PISA yang mungkin perlu juga dilatihkan kepada anak-anak, ya. Jadi kalau kita cermati seperti ini, Bapak Ibu, maka matematika yang biasanya disebut sebagai pelajaran yang eksak, ya, artinya kalau luas permukaan kue 20 cm kali 25 cm, ya, itu luasnya sudah tertentu, ya, karena di matematika luas berarti panjang kali lebar gitu, Bapak Ibu, ya. Tetapi ternyata untuk luasan coklat yang diberikan itu ternyata tidak selalu sama, ya, karena ketebalannya ketika dilelehkan itu juga berbeda-beda, ya. Jadi di tataran implementasi ternyata matematika itu tidak lagi eksak gitu, ya. Itu yang disampaikan oleh narasumber kami, ya. Sehingga ketika saya di LK2 membuat contoh soal yang sejenis dengan soal ini, saya tunjukkan bahwa ada data terkait mengecat ruangan kamar gitu, ya. Di ruangan kamar misalnya panjangnya itu 5 meter, ya, lebarnya 5 meter, tingginya 4 meter gitu, ya. Itu dibutuhkan 5 kilo cat, ya. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau 10 kamar misalnya ini punya rumah kos-kosan itu, Bapak Ibu, ya. Apakah otomatis kalau satu kamar itu butuh 5 kg, ya, kalau 10 kamar otomatis 5 kali 1 galon yang 5 kiloan itu, Bapak Ibu, ya. Ternyata di dalam kenyataannya tidak seperti itu, ya. Ada kamar-kamar yang mungkin ngecatnya perlu agak tebal gitu, ya. Ada kamar-kamar yang mungkin ngecatnya tipis-tipis itu ternyata catnya sudah kelihatan bagus gitu, ya. Jadi di employee-nya tadi kan ada formulated, ada employee, kemudian ada interpret dan ada evaluated-nya, ya. Di tataran proses seperti itu ternyata membutuhkan beberapa latihan, Bapak Ibu, ya. Ini konten geometri, ya. Masih sama untuk stimulusnya, masih terkait dengan melapisi roti dengan lelehan coklat, ya.
tapi ini kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda ya. Kemudian yang ini soal simulasi konten statistik. Nah, ini Bapak Ibu, ini grafik yang angkanya itu tidak muncul secara jelas ya. Jadi di sini grafik untuk tinggi rata-rata laki-laki dewasa di negara Eropa ya. Untuk Belanda, karena ditanyakan adalah perbandingan tinggi rata-rata orang Belanda dan laki-laki Indonesia pada tahun 1980 ya. Untuk orang Belanda ini kita tidak tahu untuk hasilnya itu 180 berapa, karena yang di sini hanya tertulis 180. Ada lebihnya ini Bapak Ibu ya. Jadi lebihnya ini perlu digunakan tool penggaris tadi itu Bapak Ibu ya. Jadi manfaat penggaris tadi itu ternyata di sini ya. Penggaris vertikal itu digunakan untuk di sini. Jadi untuk menentukan berapa sebenarnya sesungguhnya tinggi rata-rata laki-laki dewasa di Belanda ya, dengan menggunakan penggaris itu ya. Jadi bukan berarti ini soalnya yang tidak jelas Bapak Ibu ya, karena tidak ditunjukkan berapa di sini untuk ketingginya yang secara jelas itu ya. Tapi siswa memang diminta untuk interpret menggunakan penggaris tadi itu Bapak Ibu ya. Demikian juga untuk soal-soal yang lain terkait dengan statistik ya, termasuk ini yang mungkin bisa jadi di anak-anak SMP bahkan SMA sekalipun tidak biasa melihat grafik dengan dua dimensi Bapak Ibu ya. Jadi ada dari individu kelompok 1, kelompok 2 ya, kemudian baik per kelompok yang gaya belajar kurang dari 60 menit maupun yang lebih dari 60 menit gitu Bapak Ibu ya. Jadi dari data-data seperti ini yang mungkin perlu dilatihkan kepada anak-anak ya. Seperti ini juga Bapak Ibu ya untuk konten statistik ya. Jadi dari yang sudah dipaparkan oleh narasumber tadi yang saya terima, apakah kira-kira PISA itu penting bagi LPMP Jawa Timur ya? Coba kita cermati. Di PISA itu merupakan studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan, memberikan informasi karena berupa tes diagnostik untuk perbaikan sistem pendidikan, kemudian juga untuk mengetahui kekurangan-kekurangan sistem pendidikan tadi itu dan segera dilakukan perbaikan secara efektif ya. Sementara kalau kita tengok untuk tusi LPMP ya, walaupun nanti akan berubah menjadi badan gitu Ibu ya, tapi sementara ini tusi LPMP tugasnya adalah melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Kemudian fungsinya pemetaan mutu, tadi saya sampaikan oleh kepala, memfasilitasi, kemudian melaksanakan kerjasama di bidang penjaminan mutu. Jadi dari tusi LPMP, baik tugas maupun fungsinya ini, kemudian kita sandingkan dengan apa itu PISA, ya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa PISA itu sesuai dengan tusi dari LPMP, ya. Nah, jadi dari kesimpulan itu kita punya sumber-sumber daya, baik sumber daya dari kemampuan IT, kemudian SDM kita juga mumpuni tentang pengelolaan kegiatan, ya, sudah teruji ini beberapa kegiatan baik daring maupun luring, ya. Kemudian ada narasumber yang sudah lolos oleh Pusmenjar, baik di readingnya ada Bu Yuni, ada Bu Tati, ya. Bu Yuni sangat kuat di analisisnya, kemudian kalau Bu Tati ini sudah sering berinteraksi dengan pihak Pusmenjar sehingga merupakan sumber daya manusia yang bisa diandalkan, ya. Ada Mbak Oci yang kemarin ikut di LRSAS Jogja, ya, karena latar belakang beliau matematika. Kemudian ada Pak Budi yang memang latar belakangnya di IPA dan biologi, ya. Kemudian juga ada aplikasi simulasi PISA yang bisa kita manfaatkan, ya. Tutorialnya bisa kita lihat, ya. Jadi dari
SDM maupun dari sumber daya yang ada, kita bisa melaksanakan actionnya, ya, sama seperti yang diamanatkan oleh Pak Kepala tadi. Dari sharing knowledge ini nanti mungkin ada beberapa hal yang bisa kita actionkan sehingga ini akan menuju kepada WBBM kita, ya. Jadi karena ini terkait dengan penjaminan mutu, maka erat sekali kaitannya dengan WBBM. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan, sharing knowledge-kan apa yang saya ikuti, yang saya terima ketika di LRSAS Jogja maupun di 4 Point Bandung, ya. Terima kasih. Mohon maaf, saya kembalikan lagi ke Mas Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Joni Setiawan. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi pemaparan materi yang luar biasa ya, bagaimana bisa dijabarkan dengan sangat gamblang oleh kedua narasumber kita. Untuk itu, ketika kita masih belum jelas atau masih pengen menanyakan sesuatu, kami buka termin pertanyaan ini bagi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bertanya secara langsung dan mohon raise hand ya, memberi reaction raise hand supaya kami bisa mengetahui. Atau kalau yang malu bertanya langsung bisa menggunakan kolom chat. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang hadir pada pertemuan ini untuk bertanya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian bahwa di sini juga ada beberapa guru yang ikut bergabung. Tadi saya sempat melihat ada Ibu Erna, kemudian ada beberapa tadi, ada 4 orang kalau nggak salah. Mungkin bisa bersama-sama menanyakan terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Ada yang tanya Bapak Ibu? Wah, sudah paham semua atau ini hanya gambarnya saja ini yang ada di... Iya, saya curiga seperti itu Pak. Tapi kalau Pak Kuswo ini selalu aktif, berada dengan posisi kamera menyala, ini luar biasa Pak Kuswo. Ya, Bapak Ibu silakan yang ingin menanyakan terkait dengan dua paparan tadi. Yang pertama terkait dengan sains yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Budi Winasis. Yang kedua terkait dengan matematik yang sudah disampaikan Pak Dr. Joni Setiawan. Monggo. Dan saya informasikan kepada Bapak Ibu tadi jam 10 itu Bapak Kepala, Bapak Kasubag dan Pak Koordinator Fungsi SI Pak Mariono itu sudah bergabung dengan beberapa kepala LPMP Jawa Timur, kepala LPMP di Indonesia yang mengadakan pertemuan juga dengan Zoom yang memang sudah dijadwalkan jam 10. Jadi mohon izin beliau saat ini sedang mengikuti pertemuan antar kepala bersama dengan pejabat pengadaan terkait dengan konsultan B2 PMP. Ada yang tanya? Wah, nggak ada yang tanya ini Pak Budi dan Pak Joni, berarti sudah jelas semua ya Bapak Ibu ya? Ya, sudah bisa dipahami. Ya, sudah bisa dipahami atau tidak sama sekali, ini nggak ada bedanya. Saya sendiri juga bingung kalau melihat paparannya Pak Joni, kan banyak bahasa Inggrisnya ini Pak. Waduh. Ya, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, mungkin untuk sementara sharing knowledge kita pada kesempatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber kita. Kita beri aplaus dulu untuk kedua narasumber kita, Pak Joni, Pak Budi yang sudah menyampaikan. Ya, Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama-sama dalam kegiatan sharing knowledge. Semoga apa yang sudah kita terima saat ini boleh bermanfaat bagi kehidupan kita, terutama dalam pekerjaan kita di LPMP Provinsi Jawa Timur. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, karena Bapak Kasubag dan Bapak Kepala sudah tidak ada, mungkin closing statement saja dari Pak Budi Winasis saja, salah satu narasumber. Monggo silakan Pak Budi.
Baik, terima kasih Mas Aan, Bapak Ibu, Pak Joni yang sudah menyampaikan juga. Closing statement saya simpel saja. Saya akan bacakan satu pantun Mas yang bisa mengingatkan kita. Makan pisah di Surabaya, Cakep. dibanting tumpah semuanya. Mumpung kita lagi di rumah saja, sharing kenelit banyak manfaatnya. Terima kasih perhatiannya. Saya kembalikan ke Mas Aan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Budi Winasis atas closing statement, dan ini luar biasa ya, ternyata kayak pantun Pak Budi ini. Terima kasih Pak Budi. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala LPMP Jawa Timur, Bapak Kasubag TU, Bapak Koordinator Fungsi yang ada di LPMP, serta Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti kegiatan ini. Kami ingatkan tetap menjaga protokol kesehatan, tetap mematuhi apa yang sudah dianjurkan, bahwa saat ini kita sedang dalam PPKM darurat dan seluruhnya bekerja dari rumah. Jadi mohon Bapak Ibu tetap menjaga kesehatan masing-masing, dan harapan kami kita semua bisa terhindar dari bahaya virus COVID-19 yang varian baru ini. Dan bagi teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk bisa sembuh dari sakit yang diderita saat ini, ya, beberapa teman yang sudah terkonfirmasi positif, semoga diberi kesehatan dan pemulihan dan bisa kembali melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Demikian dari kami, Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum saya tutup, mungkin kita foto bersama sebentar ya. Sebentar saja. Ya, monggo diaktifkan semua kameranya Bapak Ibu. Ini Mas Heru sebagai co-host kita ini masih kesulitan kalau share screen, print screen, saya print screen aja. Yang pertama, halaman pertama ya Bapak Ibu ya, di halaman saya sementara ada 3, nggak apa-apa. Yang pertama sudah. Halaman yang kedua Bapak Ibu ya. Halaman yang terakhir. Sampun Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu, kami akhiri. Bapak Ibu selamat beraktivitas. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.